uji asumsi klasik berikutnya yaitu uji multikolinearitas. Nah, apa sih multikolinearitas itu? Multikolinearitas adalah kita harus pastikan bahwa tidak ada korelasi yang kuat antara variabel bebas kita. Nah, kalau antar variabel bebas kita berkorelasi kuat, maka itu akan mengganggu pengaruh variabel bebas kita terhadap variabel terikat kita. Oleh karenanya kita harus pastikan dulu nih antar variabel bebas kita yaitu kurs, inflasi, dan suku bunga tidak memiliki korelasi yang kuat satu sama lainnya. Untuk langkah-langkah dari uji multikolinearitas adalah sebagai berikut. Jadi dari output yang sama tadi ketika kita melakukan uji normalitas, nah kita klik view lagi. View, kemudian kita klik koefisien diagnostik ya. Nah, lihat di sini variance inflation factor. Nah, kita klik variance inflation factor. Nah, Anda lihat di sininya ya. Center VIF. Multikolinearitas terjadi ketika ada nilai center VIF yang lebih besar dari 10. Nah, bisa kita lihat di sini adakah yang nilainya lebih besar dari 10? Tidak ada ya. Nah, paling besar angkanya adalah 4. Nah, berarti bisa kita simpulkan antara variabel bebas yang kita miliki, yaitu inflasi, kurs, suku bunga, dan uang kartal, tidak saling berkorelasi dengan kuat. Ya, sehingga kita bisa simpulkan bahwa antar variabel bebas tidak terdapat multikolinearitas atau korelasi berganda. Langkah berikutnya kita akan menguji apakah terdapat heteroskedastisitas dalam model kita. Apa itu heteroskedastisitas? Heteroskedastisitas terjadi apabila varians ya dari variabel kita tidak sama ya. Variansnya gini. Jadi data kita ada yang dalam jutaan. Data kita ada yang dalam satuan. Bahkan data kita ada yang dalam miliaran. Nah, kan range-nya jauh sekali nih. Ada data miliaran, ada data satuan, bahkan ada data 0, nah kalau dihitung variansnya, tentunya varians data yang jutaan itu akan jauh lebih besar daripada data yang persen. Atau data yang miliaran itu akan jauh lebih besar variansnya daripada data jutaan. Nah, oleh karenanya dalam membuat model regresi, dibuat agar antar variabel itu satuan nilainya tidak berbeda jauh. Ya, salah satunya adalah dengan melakukan transformasi data. Kalau data kita umpamanya dalam miliaran, kan berarti itu digitnya ada berapa tuh? 9 ya, digitnya ada 9 digit. Itu harus kita ubah ke dalam bentuk logaritma. Tujuannya supaya apa? Supaya range-nya tidak terlalu jauh dengan data yang satuan atau data yang pecahan atau 0, tadi. Nah, bagaimana langkah-langkah kita melakukan uji heteroskedastisitas? Nah, kita kembalikan dulu ke estimation of kita. Nah, kita lihat sekarang view, kemudian kita klik residual diagnostic ya. Nah, kita klik heteroskedastisitas test. Nah, kita pilih Bruce Pagan Godfrey. Nah, banyak ya nilainya, bisa Gletser juga boleh, Bruce Pagan juga boleh. Nah, saya dalam hal ini saya coba uji Gletser. Nah, kita gunakan uji Gletser. Nah, ini biarkan saja sesuai template ya. Nah, kita klik sekarang. Oke. Nah, ini adalah hasil dari uji heteroskedastisitas kita. Bagaimana mendeteksi adanya heteroskedastisitas atau tidak? Nah, kita bisa lihat dari angka probabilitas di sini ya. Anda lihat adakah nilai probabilitas yang nilainya lebih kecil dari 0,05. Nah, kita lihat ya, inflasi 0,169 berarti lebih besar, kurs 0,3 lebih besar, R 0,46 lebih besar dari 0,05, uang kartal
0,0503. Nyaris ya. Nah, kita anggap ini dia di atas 0,05 ya. Model kita terbebas dari heteroskedastisitas. Nah, jadi kita bisa simpulkan model kita aman ini, tidak terdapat heteroskedastisitas. Bagaimana jika terjadi heteroskedastisitas di dalam salah satu variabel? Nah, itulah yang perlu kita lakukan transformasi data. Jadi data yang mengandung heteroskedastisitas itu harus kita ubah, kita transform entah ke dalam bentuk logaritma atau dalam bentuk akar atau dalam bentuk satuan inverse ya. Nah, banyak cara-cara melakukan transformasi data. Sehingga apa? Sehingga nanti satuannya tidak terlalu jauh dengan variabel-variabel lainnya. Oke? Nah, dari sini kita bisa simpulkan ya bahwa data kita tidak mengandung heteroskedastisitas. Itu terbukti dari apa? Terbukti dari nilai probabilitas dari setiap variabel bebas lebih besar dari 0,05.